Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat ziarah, ziarah ini bagian daripada program kerjasama antara MWCNU dengan Pusat Kajian Sejarah dan Budaya Pondok Pesantren Nur Sakimia. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini tentu mempertemukan kita dalam majelis atau perkumpulan yang penuh berkah. Sholawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat sekalian yang malam hari ini tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami sebagai pemateri pada malam hari ini. Pada diskusi pada malam hari ini atau tema diskusi malam hari ini adalah ulama termas Pacitan yang mendunia. Beliau adalah Syekh Mahfud bin Abdullah At-Tarmasi. Jadi ulama-ulama kita itu pada zamannya sungguh prestasinya sangat membanggakan, prestasinya sangat luar biasa, seperti yang akan kita bahas pada malam hari ini. Syekh Mahfud At-Tarmasi memiliki nama lengkap Muhammad Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan bin Diponegoro At-Tarmasi Al-Jawi atau berasal dari Jawa. Ia lahir di Termas di Kecamatan Arjosari, beliau ini di Pacitan, Jawa Timur pada tanggal 12 Jumadil Awal, tepatnya di 1285 Hijriah atau 31 Agustus 1842 Masehi. Beliau ini dimakamkan di Maqbarah Al-Ma'la. Penisbatan At-Tarmasi ini dalam namanya menunjukkan asal kelahirannya, yakni desa Termas. Jadi Termas itu adalah nama suatu desa di Pacitan. Sebagian kalangan lainnya justru lebih mengenal dengan nama Syekh Mahfud Termas. Ia lahir dari kalangan pesantren dan pengetahuan agamanya yang kuat. Keluarganya berasal dari keturunan Pondok Termas Pacitan yang didirikan oleh Kiai Haji Abdul Manan atau kakeknya Syekh Mahfud Termas. Kemudian pada tahun 1872 Masehi atau 1291 Hijriah, saat Syekh Mahfud Termas berusia 6 tahun, ayahnya membawanya ke Mekah untuk belajar di sana, untuk tinggal di sana. Kalau mungkin orang Jawa sekarang ya mondok gitu lah ya. Mondok di Jawa Timur, ada yang di Jawa Tengah, dan banyak lagi lainnya. Dan sekitar 6 tahun di Mekah belajar dan
beliau ini selama 6 tahun di Makkah itu memengaruhi perkembangan intelektualnya, atau bahasa singkatnya mungkin 6 tahun di Mekah ini menjadikan beliau menjadi seseorang intelektual, kira-kira begitu, atau kecerdasannya luar biasa gitu. Kehidupan sehari-harinya beliau ini di pesantren dan dipenuhi dengan suasana keilmuan, dan juga beliau ini minatnya dalam ilmu pengetahuan itu sangat besar, sehingga akan keingintahuan beliau ini menjadikan beliau memiliki wawasan yang sangat luas. Dan melihat bakat Syekh Mahfud ini, kemudian ayahnya memutuskan untuk menitipkan di pesantren Kiai Soleh Darat. Berarti dari Mekah 6 tahun, kemudian kembali ke Pacitan. Di Pacitan sama kakeknya dan juga keluarganya itu kemudian dititipkan di pesantrennya Kiai Haji Soleh Darat. Ada kurun waktu 1820 sampai dengan 1903 Masehi ya, di Semarang. Pesantren ini memiliki santri yang pada zamannya itu santri yang banyak, dan termasuk pesantren yang besar dengan jumlah santri mencapai ratusan. Dan beberapa tokoh ternama pernah belajar di Bayai atau Kiai Haji Soleh Darat, atau terkenalnya Mbah Soleh Darat ya. Beliau ada di Semarang. Jadi pesantren ini, dan dari pesantren ini juga beberapa tokoh ternama pernah belajar di sini. Seperti contoh misalnya ada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau tentu sangat masyhur namanya di kalangan NU, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan juga pernah nyantri di Bayai Soleh Darat. Artinya Bayai Hasyim Asy'ari dan Bayai Ahmad Dahlan ini boleh dibilang satu generasi lah gitu ya, atau bertemu pada zamannya. Selain itu juga yang lahir atau belajar di Bayai Soleh Darat seperti halnya Kiai Haji Munawir Rapiak, ada juga Kiai Haji Dalhar Watu Conggol, Kiai Haji Asnawi Kudus, dan sejumlah ulama lainnya ini dilahirkan atau pernah belajar di Bayai Soleh Darat gitu ya. Di pesantren asuhan Kiai Soleh Darat ini, Syekh Mahfud mempelajari beberapa kitab seperti Tafsir Jalalain, Syarah Syarqoi ala Al-Hikam, Wasilah At-Tulab, kemudian sampai Syarah Al-Mardini li Al-Falaq, atau sering disebut ya ilmu falak gitu kira-kira ya. Kemudian selepas menuntut ilmu di pesantren Kiai Haji Soleh Darat, Kiai Mahfud Termas ini atau beliau merasa bahwa ingin ke Mekah gitu, dan pengen nyantri kembali di sana. Pada akhirnya untuk yang kedua kalinya pada tahun 1308 Hijriah, ini suasana religius yang beliau pernah rasakan ketika masa kecilnya dan menghadirkan semangat baru untuk mendalami ilmu agama. Akhirnya setelah berguru atau setelah mondok di Kiai Haji Soleh Darat, beliau kembali ke Mekah. Beliau kangen dengan suasana Mekah dan
menambah semangat untuk beliau ini apa ya, mengobati rasa rasa untuk semangat terus belajar gitu. Selama berada di Mekah, Syekh Mahfud ini sering menghadiri berbagai majelis ilmu untuk mendalami pengetahuan agama di sana. Beliau ini juga belajar di bimbingan Muhammad Syatta Al-Makki, seorang guru yang terkemuka pada masa itu. Bahkan ia dianggap sebagai bagian dari keluarga guru tersebut dan diberi kesempatan untuk mengajar di Masjidil Haram gitu ya. Ini prestasi yang luar biasa. Orang Indonesia diberikan kesempatan pada saat itu, pada zamannya, berkesempatan untuk mengajar di Masjidil Haram, di mana Masjidil Haram ini adalah tempat suci bagi umat Islam dan tempat-tempatnya kita beribadah gitu ya, tempat sakral. Kesempatan ini tidaklah mudah pada saat itu karena tidak semua orang juga bisa mendapatkan izin untuk mengajar di sana. Hanya orang-orang tertentu yang diseleksi ketat dan mumpuni lah kira-kira begitulah. Menurut penuturan atau Syekh Yasin Al-Fadani ini, Syekh Mahfud Termas memperoleh gelar Al-Allamah, sangat alim gitu ya. Al-Muhaddits atau ahli hadis juga beliau ini. Dan Al-Musnid, beliau ini memiliki mata rantai sanad hadis juga. Al-Faqih, beliau juga seorang ahli fikih, ahli ilmu fikih. Dan Al-Muqri atau orang yang ahli di bidang qiraat gitu kira-kira. Dan beliau ini juga merupakan salah satu ulama Nusantara yang telah menuliskan karya-karyanya dalam bahasa Arab. Jadi sangat luar biasa ya, orang Indonesia kemudian membuat karya dengan berbahasa Arab. Ini tidak semua orang bisa karena gramatikal bahasa Arab bagi sebagian orang sangatlah sulit gitu ya. Dan Syekh Mahfud Termas telah menghasilkan banyak karya tentang berbagai aspek ilmu keislaman. Semuanya dalam bahasa Arab dan kecepatannya dalam menulis bisa dikatakan sangat luar biasa, seperti ketika ia menyelesaikan kitab Manhaj Zawi An-Nadhar hanya dalam waktu